lagi di Banten Kids Revival bersama Kak Cika, Kak Cia, dan Kak Luki. Yuk adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama sikap berdoa. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Biar Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama semuanya katakan, amin. Haleluya. Oh iya. Berapa banyak di sini yang udah siap buat puji sembah Tuhan? Sama-sama kakak ajak buat bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo kita sama-sama menghidupi DNA kita. Haleluya. Siap-siap ya. Katakan. Doa, pujian, penyembahan bagi Yesus. Perang roh ada di tanganku. Sekarang sama-sama katakan. Untuk melakukan pembalasan atas dan kemenangan.
Kakak senang sekali hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik walaupun dalam ibadah online. Apa kabarnya nih adik-adik? Kakak percaya semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kakak berdoa kita semua selalu sehat, sukacita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, berapa banyak yang siap untuk mendengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yuk kakak undang semuanya, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini kesempatan Tuhan berikan buat kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tiba waktunya kami mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berkati kami Tuhan. Biar ya Tuhan, firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang pernah dihukum? Ayo, siapa yang pernah dapat hukuman nih? Mungkin karena kita pernah tidak taat ya, menyalahi aturan, atau tidak dengar-dengaran sama orang tua, sama guru. Jadi konsekuensinya kita dihukum. Kita mendapat hukuman supaya apa adik-adik? Supaya kita kembali melakukan yang benar, tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bicara juga tentang hukuman atau tulah. Nah kisahnya ada di Keluaran pasal yang ke-7 sampai yang ke-11. Wah agak panjang ya, nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah ya. Jadi kisahnya bicara tentang tulah di Mesir. Tulah itu artinya hukuman adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan mendatangkan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel, umat kesayangannya Tuhan, menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Wah, lama juga ya adik-adik ya. Lalu pada waktu itu mereka berseru sama Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan. Nah, puji Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka adik-adik. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengutus Musa dan Harun kakaknya ini untuk berbicara kepada Raja Firaun, Raja Mesir pada waktu itu. Tapi adik-adik, pada waktu itu Raja Firaun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia maunya bangsa Israel terus jadi budak di bangsa Mesir. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memberikan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir karena mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, melalui tulah, melalui hukuman yang Tuhan berikan ini untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan di tanah Mesir. Tuhan menyatakan tanda-tanda heran, mujizat demi mujizat yang dahsyat yang Tuhan kerjakan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Nah adik-adik, semua mau tahu ceritanya? Nah, dari 10 tulah, hari ini kakak mau cerita 9 tulah yang ada ya. Nanti sisa ceritanya adik-adik bisa lanjutkan di ibadah anak berikutnya ya. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Wah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Harun mengangkat tongkatnya ke arah semua air yang ada di bangsa Mesir adik-adik. Lalu Harun mengangkat tongkatnya, lalu memukulkan tongkatnya ke air sungai Nil. Tak! Nah, pada waktu air sungai Nil itu dipukul, airnya berubah menjadi darah adik-adik. Wah, airnya menjadi bau. Lalu orang-orang di situ, orang-orang Mesir nggak bisa minum dari air sungai itu lagi. Ikan-ikan juga jadi mati. Wah,
mengerikan ya adik-adik ya. 7 hari lamanya Tuhan memberikan tulah air menjadi darah ini adik-adik. Nah, karena Firaun tetap mengeraskan hatinya, maka datanglah tulah yang kedua, yaitu katak. Wah, Harun mengangkat tongkatnya ke arah sungai, selokan, kolam. Lalu tiba-tiba datanglah katak dalam jumlah yang sangat banyak. Katak itu masuk ke rumah-rumah orang Mesir. Wah, katak memanjat ke dalam kamar, ke dalam dapur. Wah, semuanya menutupi permukaan tanah di Mesir adik-adik. Lalu Firaun minta sama Musa supaya melenyapkan katak-katak itu. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan katak-katak itu pun hilang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah kataknya hilang, Firaun ingkar janji. Dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka datanglah tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Wah, bermunculah nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak. Nyamuk-nyamuk hinggap ke manusia, ke binatang. Wah, memenuhi semua daerah tanah Mesir adik-adik. Bisa bayangin ya, kita kalau di rumah ada 2 atau 3 nyamuk aja pasti gatel, nggak tahan ya digigitin nyamuk. Wah, ini seluruh Mesir penuh dengan nyamuk-nyamuk adik-adik. Lalu datanglah tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Wah, muncullah lalat pikat yang jumlahnya banyak sekali adik-adik. Wah, turun ke atas istana Firaun, ke rumah-rumah orang Mesir adik-adik. Dan lalat pikat ini dikatakan menutupi semua permukaan tanah di Mesir. Waduh, sangat mengerikan ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan melakukan perkara yang ajaib adik-adik. Di tanah Goshen, di mana bangsa Israel itu tinggal di Mesir, di tanah ini tidak ada lalat pikat. Wah, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan tahu membedakan orang-orang yang dikasihinya adik-adik. Di tanah Goshen tidak ada satupun lalat pikat karena orang Israel tinggal di situ. Lalu kembali Raja Firaun minta supaya Musa berdoa kepada Tuhan supaya lalat-lalat itu pergi. Tapi setelah Musa berdoa dan lalat itu hilang, kembali si Raja Firaun ingkar janji. Dia tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari negerinya. Maka kemudian datanglah tulah yang keberapa? Yang kelima, yaitu apa adik-adik? Penyakit sampar pada ternak. Wah, ternak-ternak di Mesir pada waktu itu mati karena penyakit sampar adik-adik. Semuanya kambing, domba, lembu, sapi, kuda, keledai, semua ternak bangsa Mesir mati. Mereka sedih sekali karena hewan-hewan ternak mereka mati karena penyakit sampar adik-adik. Tapi dahsyatnya adik-adik, puji Tuhan, tidak ada satupun dari ternak bangsa Israel yang mati adik-adik. Wah, haleluya. Tuhan melindungi ternak-ternak bangsa Israel dari penyakit sampar. Tuhan dahsyat ya adik-adik ya. Lalu datanglah tulah yang keenam, yaitu bara. Pada waktu itu Musa mengambil jelaga di dapur, lalu Tuhan menyuruh menghamburkan di depan mata Raja Firaun. Lalu bara itu berubah menjadi debu, lalu kemudian muncullah bara pada manusia dan pada binatang di Mesir adik-adik. Penyakit bara ini maksudnya seperti bisul adik-adik. Bisul yang berbentuk gelembung yang bisa pecah. Wah, pasti rasanya gatal, pasti rasanya perih ya adik-adik ya. Seluruh tubuh bangsa Mesir mengalami penyakit bara. Tapi Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya.
Maka Tuhan memberikan tulah yang ketujuh, yaitu apa adik-adik? Hujan es. Wah, pada waktu itu Musa mengulurkan tangannya ke langit, maka dikatakan turunlah hujan es yang dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir sebelumnya adik-adik. Bukan hujan biasa loh, ini hujan es. Bongkahan-bongkahan es turun dari langit, dikatakan menimpa manusia dan binatang-binatang yang ada di ladang adik-adik. Wah, mereka yang ada di ladang mati tertimpa hujan es. Mengerikan ya adik-adik ya. Tidak sampai di situ, muncullah tulah yang ke-8 adik-adik, yaitu belalang. Muncullah belalang dalam jumlah yang sangat banyak, datang ke negeri Mesir adik-adik, menutupi semua permukaan tanah di Mesir. Dan dikatakan belalang ini memakan habis semua tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir. Wah, kemudian datanglah tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Wah, seluruh Mesir gelap gulita adik-adik. Coba semua tutup matanya. Gelap gulita, gelap banget, benar-benar gelap selama 3 hari 3 malam adik-adik. Dikatakan pada waktu itu manusia di Mesir tidak bisa melihat temannya, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya saking gelapnya. Kita aja kalau mati lampu di rumah berasa ya adik-adik ya, repot ya, nggak bisa lihat, nggak bisa kesana kesini karena gelap. Apalagi kalau gelap gulita di tanah Mesir ini terjadi 3 hari 3 malam adik-adik. Wah, adik-adik, kita sudah mendengar tadi 9 dari 10 tulah yang Tuhan kerjakan di tanah Mesir. Adik-adik, kalau kita lihat tadi tulah-tulah yang Tuhan kerjakan itu dahsyat ya. Kakak percaya itu tidak bisa dilakukan oleh pekerjaan tangan manusia. Cuma bisa dilakukan oleh Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia Tuhan yang ajaib adik-adik. Ya, mengubah air menjadi darah, mendatangkan nyamuk, lalat, ulat pikat, belalang, mendatangkan penyakit sampar, penyakit bara, hujan es, gelap gulita. Wah, itu semua bukti kalau apa adik-adik? Kalau Tuhan kita, Dia berkuasa atas alam semesta. Dia bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia ya adik-adik. Semua tanda-tanda heran dan mujizatnya begitu luar biasa adik-adik. Berapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat? Boleh lambaikan tangannya. Wah, haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak ada bandingannya. Dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia Allah yang berkuasa, berdaulat atas semua alam semesta. Terlebih-lebih atas kehidupan adik-adik dan kakak. Amin. Adik-adik gak perlu khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan, Dia tahu membedakan antara orang-orang yang mengasihi Dia dan yang tidak adik-adik. Tuhan berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita, atas masa depan kakak dan masa depan adik-adik semua. Amin. Wah, yang setuju boleh lambaikan tangannya, katakan yes. Yes, puji Tuhan, haleluya. Kita selesai dengan firman Tuhan hari ini. Kakak berdoa, Roh Kudus terus mengingatkan untuk kita terus belajar percaya dan terus kagum dan hormat akan Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita tutup dengan berdoa yuk. Sekali lagi lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang dahsyat, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Engkau Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib atas alam semesta, terutama atas kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami kagum, kami hormat akan Engkau ya Tuhan. Meteraikan setiap firman yang ada ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengingatkan setiap kami akan kebesaran, akan kedahsyatan Tuhan yang masih terus Tuhan kerjakan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terus pakai setiap anak-anak-Mu di Banten Kids Revival. Urapi dengan dahsyat ya Tuhan. Perlengkapi terus ya Tuhan untuk jadi messenger of the third Pentecost, menuai jiwa-jiwa, menuai generasinya di akhir zaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Hehehe. Nah teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yeay. Ya kan, bersuka cita kan. Nah, ulangi lagi ya. Mazmur 126 ayat ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Nah, pada bisa kan? Gampang kan? Kalau bisa, kalau gampang, ayo kita syuting. Minta disuting sama papa dan mama, kemudian diupload di Instagram masing-masing. Jangan lupa di tag ke BKR Modernland ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan dan perlindungan selalu Tuhan. Dan kami berterima kasih kami masih bisa beribadah walaupun lewat online Tuhan. Dan hari ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk memulihkan bangsa Indonesia terlebih dari virus corona dan krisis ekonomi global, agar orang-orang yang terkena virus corona agar bisa mengalami mukjizat dari-Mu Tuhan. Tuhan, dan aku berkata kepada virus corona dan krisis ekonomi global, diam dan tenanglah. Dan kami juga ingin berdoa buat bangsa-bangsa yang ada Tuhan, agar bangsa-bangsa yang ada bisa mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Dan kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu untuk melawat Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau berdoa buat Opa Niko dan Oma Hermin beserta wakilnya dan keluarga besarnya. Kau berkati dalam pelayanannya juga Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan buat Opa Niko dan Oma Hermin agar bisa menyebarkan api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Dan juga kami mau berdoa buat Dedi Peter dan Bunda Christine, Kak Asafita, Sheris. Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berikan kesehatan dan perlindungan buat mereka Tuhan, agar bisa menyebarkan api Pentakosta ketiga dan bisa memenangkan banyak jiwa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat Kak Ratni. Kau berkati Kak Ratni Tuhan, kuatkan Kak Ratni mengajari kami anak-anak sekolah minggu Tuhan.
Dan juga Tuhan kami mau berdoa juga buat keluarga-keluarga Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga agar rajin menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman kami dan guru-guru kami. Kau kuatkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa buat jiwa-jiwa yang sudah lama tidak beribadah. Tuhan, lawat mereka agar mereka kembali kepada Engkau dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Ring Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik kita mau sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluhan dan aku. Dan kiranya kamu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita angkat tangan semua yuk. Kita akan terima berkat Tuhan. Biar berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, memberkati setiap adik-adik, sehingga adik-adik menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menyertai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom.